Baik, Assalamualaikum. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan memaparkan materi kalimat dan kalimat efektif. Nah, di sini kami akan menjelaskan definisi kalimat. Kalimat merupakan primadona dalam kajian bahasa. Hal ini disebabkan antara lain karena dengan perantara kalimatlah seseorang baru dapat menyampaikan maksudnya secara lengkap dan jelas. Adapun unsur-unsur kalimatnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan tokoh, sosok, sesuatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Yang kedua, predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana. Yang ketiga adalah objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nominal, atau klausa. Yang keempat adalah pelengkap. Pelengkap mirip dengan objek. Letak pelengkap juga ditulis di latar belakang predikat. Yang terakhir, keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerapkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Unsur keterangan dapat berfungsi menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Posisinya bersifat mana suka, dapat di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Kemudian ada juga jenis kalimat. Terdapat beberapa jenis kalimat, yaitu yang pertama, kalimat simpleks, kedua, kalimat kompleks, ketiga, kalimat majemuk, yang keempat, kalimat majemuk kompleks. Kemudian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat penekanan atau penonjolan, di mana upaya penulis memfokuskan kata atau frasa dalam kalimat. Penekanan dalam kalimat dapat berupa kata, frasa, dan klausa. Selain itu, posisinya di dalam kalimat dapat berpindah-pindah. Namun, penekanan tidak sama dengan penentuan gagasan utama dan ekonomi bahasa. Penekanan dapat dilakukan dalam kalimat lisan dan kalimat tulis. Pada kalimat lisan, penekanan dilakukan dengan intonasi yang dapat disertai mimik muka dan berbentuk nonverbal lain. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, subjek dan predikat kata, di mana subjek dan predikat kata merupakan unsur kalimat secara bersama-sama dan menurut sistem tertentu membentuk struktur. Sebagai unsur kalimat, kata-kata itu masing-masing menduduki fungsi tertentu. Unsur-unsur yang dimaksud adalah subjek dan predikat. Kalimat sekurang-kurangnya memiliki unsur inti atau pokok pembicara. Yang kedua, kata penghubung intrakalimat dan antarkalimat. Kata penghubung intrakalimat dan antarkalimat adalah kata penghubung yang menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah frase atau kelompok kata, atau menghubungkan klausa dengan klausa di dalam sebuah kalimat disebut konjungsi intrakalimat. Yang ketiga, gagasan pokok. Gagasan pokok dalam menyusun kalimat, kita harus mengemukakan gagasan pokok. Gagasan pokok pada kalimat diletakkan pada bagian depan kalimat. Jika seorang penulis hendak menggabungkan dua kalimat, maka penulis harus menentukan bahwa kalimat yang mengandung gagasan pokok harus menjadi induk kalimat. Teknik menyusun kalimat efektif. Nah, dalam menyusun kalimat efektif terdapat 4 cara, yaitu menggunakan argumentasi yang tegas, logis, dan cermat. Yang kedua, penerapan struktur kalimat yang jelas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata sederhana. Yang keempat, menggunakan peretaan dalam pemilihan kata. Nah, dalam menggunakan argumentasi yang tegas, logis, dan cermat adalah syarat untuk membuat kalimat efektif adalah logis. Logika ini tercermin dengan adanya klausa pasif dan aktif yang jelas serta klausa utama dan bawahan yang sesuai. Jika logis, kalimat itu harus memiliki kekuatan, yaitu kata mana yang ditekankan. Yang kedua, penerapan struktur kalimat yang jelas, di mana sebuah kalimat dianggap efektif jika strukturnya jelas. Struktur kalimat terdiri dari unsur subjek, predikat, objek, keterangan, atau deskripsi. Yang ketiga, menggunakan kata-kata sederhana, di mana salah satu cara menyusun kalimat efektif yang mudah adalah dengan tidak bertele-tele.
Pemilihan kata dan kata dalam sebuah kalimat sangat berpengaruh terhadap bentuk kalimat itu sendiri, sehingga penting untuk mempertajam penalaran dan logika penulis. Dan yang terakhir adalah menggunakan perataan dalam pemilihan kata, di mana cara ini membentuk kalimat efektif dengan menggunakan perumpamaan dalam susunan kata. Terkadang saat menulis teks, terdapat informasi yang perlu disebutkan lebih dari satu unsur. Nah, kami dapat menarik kesimpulan tentang materi kalimat dan kalimat efektif telah mengupas tuntas elemen-elemen kalimat, jenis-jenisnya, dan teknik penulisan kalimat efektif. Pemahaman mendalam tentang subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan, serta perbedaan kalimat simpleks, kompleks, majemuk, dan majemuk kompleks. Dan majemuk kompleks sangat krusial. Kemampuan menyusun kalimat efektif, mampu menyampaikan gagasan secara tepat dan ringkas, merupakan kunci komunikasi yang baik. Kalimat efektif dicirikan oleh adanya subjek dan predikat yang jelas, penggunaan kata penghubung yang tepat, dan penyampaian gagasan pokok yang terfokus. Teknik penulisan meliputi argumentasi yang logis, struktur kalimat yang jelas, pemilihan kata yang sederhana, dan perataan dalam penggunaan kata. Semua ini bertujuan untuk menghasilkan tulisan yang mudah dipahami dan efektif. Nah, itulah pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.